Welcome to my channel, di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih teman-teman telah mampir kembali di channel kami. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat. Teman-teman sekalian, Garuda harus gagal lagi. Kegagalan ini memperpanjang litani pertanyaan yang selalu terulang dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode, yakni kapan timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Pertanyaan ini seakan menyakitkan telinga dan bahkan mata batin kita. Ketika dunia internasional berefuria bersama Piala Dunia, kita sebagai penonton. Tapi di periode yang ini, kita sempat diberikan harapan yang luar biasa. Sejak melawan Brunei Darussalam terus berjalan. Masuk round 2, kita bertarung di sana. Bahkan kita pernah bertemu dengan rival kita, Irak. Kita lolos dari round 2. Kita melangkah dengan pasti ke round 3. Kita berjuang anak-anak kita sana. Ada peluang lolos ke round 4. Kita diberikan sebuah optimisme bahwa anak-anak Garuda akan siap mencetak sejarah. Namun, optimisme itu hilang dan pupus. Bahwa tanggal 9 kita harus bertekuk lutut dari Green Falcon. Dan di tanggal 12 kemarin, Garuda sekali lagi diterkam oleh singa Mesopotamia. Teman-teman sekalian, setelah menyaksikan timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia melalui round 4 atau membuka asanya lolos ke round 5, ada berbagai informasi, ada beragam pendapat yang mengatakan ada tentang penyebab kalahnya Indonesia untuk gagalnya timnas Indonesia. Ada yang mengatakan strategi Kluivert amburadul, ada yang mengatakan gameplay Kluivert tidak berjalan, ada yang mengatakan Kluivert tidak mengenal potensi pemain sehingga menurunkan starting line up yang keliru. Ada pula yang secara ekstrim mengatakan Kluivert sedang bermain di balik batu. Tentu pendapat-pendapat itu memiliki alasan atau argumentasi yang lebih kuat. Namun bagi saya, sebenarnya sejak awal sudah ada pertempuran gengsi antar para pelatih di tubuh timnas Indonesia. Kluivert setelah menggantikan Iniesta punya ambisi untuk tampil lebih baik dari Sintayong. Kemudian dia memainkan peran sebagai pelatih saat melawan Australia. Dia kalah. Tapi selanjutnya dia coba berguru sedikit pada SD dan menunjukkan polesan-polesan baru sehingga bisa berhasil dan lolos ke round 4. Nah, di round 4, Kluivert sebelum masuk berlaga di round 4, Kluivert kembali menunjukkan kualitasnya dengan total football 4-3-3 atau rotasi 4-2-3-1. Berhasil mengalahkan China Taipei dan imbang bersama Lebanon. Kluivert secara overconfidence bahwa gameplay, skema permainannya akan mampu bertaruh di round 4. Kemudian di tubuh Green Falcon ada Hervé Renard. Hervé Renard, sebagaimana kita ketahui, dipermalukan oleh STY di GBK 2-0. Tentu juga punya ambisi bahwa ingin membalas kekalahan itu dan membalikkan kenyataannya di round 4. Sementara itu di tubuh singa Mesopotamia ada Graham Arnold yang sebelumnya menangani Socceroos Australia, ditahan imbang oleh STY bersama timnas Indonesia di GBK, dan tentu dia dengan dampak itu dia dipecat dan dia pindah ke Irak. Nah, tentu punya ambisi dan niat tertentu untuk menyatakan bahwa Graham Arnold adalah pelatih yang berkualitas, sebaliknya juga Hervé Renard. Nah, di tubuh Indonesia ini Kluivert tidak menyadari bahwa Irak dan Arab Saudi punya ambisi yang kuat untuk mengalahkan Indonesia. Namun, Kluivert secara pola tetap mempertahankan skema total footballnya dengan 2 center back, 4 back yang memang terbukti beberapa kali diterapkan gagal, termasuk imbang saja sama Lebanon. Nah, ini sebenarnya ada pertarungan siapa yang lebih baik dari pelatih masing-masing tim. Teman-teman sekalian, fakta-fakta tadi menggambarkan bahwa penyebab kegagalan timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia dari round 4 ataupun lolos ke round 5 terletak pada titik ambisi, egoisme, dan nafsu untuk memenangkan persaingan kualitas gengsi dari seorang Patrick Kluivert. Mengapa? Kluivert, sebagaimana kita ketahui, dia menggantikan Sintayong.
di mana Sintayong saat itu oleh sebagian besar fans mengatakan adalah tokoh reformasi sepak bola Indonesia. Nama besar STY tidak bisa dipungkiri sangat menyatu dalam hati pesepak bola dan fans Indonesia. Kluivert tampil sebagai pelatih ingin merebut posisi itu dari STY. Maka dia melakukan beberapa perubahan, terutama menggunakan filosofi sepak bola total football dengan skema permainan 4-3-3 yang dirotasi dengan 4-2-3-1. Walau di awal gagal menerapkan skema itu, Kluivert berharap bahwa ada kesempatan bagi dirinya untuk menerapkan. Maka di FIFA Matchday kemarin, di September, Kluivert secara gagah berani menerapkan format 4-3-3 dengan rotasi 4-2-3-1. Kluivert berhasil mengalahkan China Taipei. Tapi diingat, Taipei adalah salah satu tim yang jauh di bawah kualitasnya Indonesia. Kemudian Lebanon hanya mampu meraih hasil imbang. Bahkan tak satu pun shoot on target racikan Kluivert yang menemui sasaran. Kluivert tetap percaya diri bahwa skemanya mampu bersaing di round 4 untuk menumbangkan Hervé Renner dan Graham Arnold. Maka ketika menghadapi Grand Falcon, Kluivert tetap memakai skema 4-2-3-1, bahkan secara overconfidence menurunkan beberapa pemain yang menurut beberapa analis bahwa tidak sesuai performanya. Tapi Kluivert memaksakan itu. Hasilnya, Kluivert dibantai 3-2. Hervé Renner senyum lebar. Telah membalaskan dendamnya terhadap Indonesia walau bukan di tangan Sintayong. Tetapi ambisi Kluivert untuk menunjukkan hal terbaiknya atau lebih baiknya dari STY sekali lagi gagal. Tidak puas dengan itu, Kluivert kembali menghadapi Irak. Di sana ada Graham Arnold yang juga lagi menanti untuk membalaskan dendamnya terhadap Indonesia. Kluivert memang ubah beberapa line up pemain, tetapi skema utamanya tetap dengan format 2 center back dalam saat menyerang dan bertahan dengan 4 back. Sekali lagi, Graham Arnold tahu strategi Kluivert jika tidak menggunakan STY warisan 3 back. Dia membiarkan Kluivert memerintahkan anak asuhnya untuk menyerang dan menekan di babak pertama. Arnold paham bahwa Indonesia sedang dalam keletihan, yakin dan percaya bahwa di babak kedua kita harus bisa mengambil over serangan. Faktanya terbukti. Babak kedua, Zidane Iqbal melalui satu serangan solorannya di depan pertahanan timnas Indonesia berhasil membobol gawang Indonesia. Dan Kluivert pun tertunduk lesu, malu hingga akhir babak, hasilnya 1-0. Di titik ini, nafsu, egoisme, serta ambisius yang dipertunjukkan oleh Kluivert justru mengorbankan harapan, impian para pemain timnas Indonesia dan segenap masyarakat Indonesia untuk bermain di Piala Dunia. Kini Kluivert harus sadar bahwa nama STY masih ada di hati seluruh pemain timnas Indonesia dan juga dalam diri fans dan warga masyarakat Indonesia. Kluivert, jika Anda punya perasaan, Anda punya naluri, Anda punya intelektual yang baik, lakukan pengunduran diri dari pelatih timnas Garuda. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan share.